Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata bimbingan karir dan bimbingan jabatan? Pasti yang terbesit di pikiran kalian itu seperti pekerjaan, kegiatan, ataupun profesi. Tapi kenyataannya semua pemikiran kalian itu salah. Karena bimbingan karir itu adalah sebuah proses yang membantu individu dalam memahami dirinya sendiri. Sedangkan bimbingan jabatan itu adalah usaha yang membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. Jadi, jika kalian melihat pengertiannya hanya dari kata karir dan jabatannya saja, maka kalian akan salah dalam memberikan pengertian pada suatu permasalahan. Nah, apa sih perbedaan bimbingan karir dengan bimbingan jabatan itu? Ya, bisa dilihat dari segi sudut pandang sih, di mana bimbingan karir itu lebih menitik beratkan pada perencanaan kehidupan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Sedangkan bimbingan jabatan lebih menekankan pada layanan yang berpusat pada pemberian informasi pasar kerja dan jabatan. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang dimulai dari prinsip-prinsip bimbingan karir. Prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Prinsip yang pertama yaitu seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Nah, semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas bimbingan karir. Tidak ada pengecualian, baik itu dilihat dari segi status sosial siswa. Semuanya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam bimbingan karir ini. Contohnya seperti sekolah mengadakan seminar karir yang wajib diikuti semua siswa kelas 11 tanpa membedakan latar belakang akademik, ekonomi, atau status sosial dari siswa-siswa tersebut. Prinsip yang kedua yaitu setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Bimbingan karir memberikan pemahaman kepada siswa dalam berkarir bahwa setelah lulus, siswa-siswa tersebut membutuhkan suatu tempat dan karya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka terima selama masa sekolah. Contohnya seperti guru BK menjelaskan bahwa pilihan jurusan kuliah harus disesuaikan dengan minat dan tujuan hidup jangka panjang, bukan hanya tren atau tekanan orang tua. Prinsip yang ketiga yaitu siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan pengembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Nah, pemahaman diri ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk mengenal dan mengetahui segala yang ada dalam diri mereka. Di dalam siswa-siswa tersebut dengan pemahaman diri, bila siswa memiliki pemahaman diri, siswa akan memiliki kemampuan dalam menentukan dan memilih karir mana yang cocok atau sesuai dan mampu memberikan kesenangan dalam menjalaninya nanti. Contohnya seperti siswa mengikuti tes minat dan bakat, lalu berdiskusi dengan guru BK untuk memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan karir. Prinsip yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. Siswa perlu menyadari bahwa setiap jenjang pendidikan memberi bekal dan keterampilan dan juga pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. Dengan pemahaman ini, siswa dapat merencanakan jalur pendidikan yang sesuai dengan tujuan karirnya, sehingga tidak salah pilih jurusan atau bidang pekerjaan. Contohnya seperti dalam pelajaran kewirausahaan, guru mengundang alumni yang sukses di bidang teknik untuk menjelaskan bagaimana pelajaran di sekolah dulu sangat berguna di tempat kerja. Prinsip yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilan.
guna mengembangkan nilai-nilai dan juga norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir mereka di masa depannya. Contohnya seperti siswa diberi tugas untuk magang selama seminggu di instansi atau perusahaan lokal untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Prinsip yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Nah, program materi bimbingan karir dalam penyampaiannya diintegrasikan dengan materi bimbingan konseling ini. Nah, hal ini dilakukan karena bimbingan karir merupakan bagian dari bimbingan konseling. Contohnya seperti program bimbingan karir dimasukkan dalam jadwal bimbingan konseling mingguan bersamaan dengan topik-topik lain seperti pengembangan diri dan manajemen emosi. Prinsip yang ketujuh yaitu program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Pelaksanaan bimbingan karir di kelas memudahkan siswa memperoleh informasi dan arahan langsung dari guru BK. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat seperti mengundang narasumber profesional atau alumni memperkaya wawasan siswa tentang realita dunia kerja dan peluang karir di luar sekolah. Contohnya seperti sekolah mengadakan Career Day di kelas, di mana orang tua siswa dan tokoh masyarakat diundang untuk berbagi pengalaman karir mereka di hadapan siswa. Materi berikutnya ada tujuan pada pelaksanaan bimbingan karir. Nah, secara umum, tujuan diselenggarakan bimbingan karir di jenjang SMA ini menurut Sukadi yaitu untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya sendiri di lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kepada karir dan juga cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan juga seimbang dengan dirinya serta lingkungannya. Lalu secara khusus, terdapat 5 poin dari tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Antara lain yang pertama itu ada self-concept. Nah, ini bertujuan agar siswa meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Nah, pemahaman diri ini adalah citra dari siswa itu sendiri. Nah, hal ini nantinya sebagai langkah awal dalam menentukan arah pilih karir yang tepat bagi siswa itu sendiri sehingga tercipta adanya sikap kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan pemahaman dirinya sendiri. Lalu yang kedua, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Ini meliputi pemahaman tentang informasi berbagai persyaratan penerimaan dalam dunia kerja, isi serta sifat suatu lapangan kerja, situasi pekerjaan termasuk di dalamnya, yaitu ada aspek sosial, fisik, administrasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan pekerjaan, serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin saja timbul baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun juga faktor lingkungan. Lalu yang keempat itu agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Lalu yang terakhir, agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan juga lain sebagainya. Kemudian materi berikutnya ada metode dalam pelaksanaan bimbingan karir. Nah, terdapat 7 metode dalam pelaksanaan bimbingan karir ini, yaitu yang pertama, yaitu ceramah dari narasumber. Nah, kegiatan ceramah ini dapat dilaksanakan oleh pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber yang berkaitan dengan dunia kerja dalam rangka memberi penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir kepada siswa. Yang kedua ada diskusi kelompok.
Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik-topik terkait karir, berbagai informasi yang mereka ketahui, bertukar pikiran mengenai minat dan bakat, serta mencari solusi atas permasalahan karir yang mungkin mereka hadapi. Yang ketiga ada pengajaran unit. Materi bimbingan karir diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Guru secara sistematis menyampaikan informasi karir yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Yang keempat ada sosiodrama. Siswa memainkan peran atau skenario yang berhubungan dengan situasi karir atau dunia kerja. Metode ini membantu siswa untuk memahami dinamika profesional dalam lingkungan kerja, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mengeksplorasi berbagai peran profesional. Yang kelima ada karya wisata karir. Siswa mengunjungi berbagai tempat kerja atau institusi yang relevan dengan bidang karir yang diminati. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman langsung tentang lingkungan kerja, jenis-jenis pekerjaan yang ada, dan persyaratan yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah mengetahui tujuan bimbingan karir. Yang pertama ada mengetahui tujuan karir. Langkah awal ini berfokus pada membantu individu, contohnya siswa, peserta didik, atau klien bimbingan, untuk mengidentifikasi dan merumuskan aspirasi karir jangka pendek, menengah, dan panjang mereka. Proses ini melibatkan eksplorasi minat, bakat, nilai-nilai pribadi yang relevan dengan pekerjaan, serta memahami tentang berbagai pilihan karir yang tersedia. Tujuannya adalah agar individu memiliki arah yang jelas dalam perencanaan karir mereka. Baik, yang selanjutnya langkah yang kedua yaitu pemantapan dalam pemahaman diri, yang dimana merupakan aspek yang terpenting dalam bimbingan karir. Nah, maka dalam hal ini, pembimbing dapat membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri, baik dari segi pribadi, sosial, dan juga pendidikan yang terkait dengan karir yang mereka pilih. Yang ketiga yaitu eksplorasi karir, yang dimana pembimbing dalam hal ini dapat membantu siswa dalam proses eksplorasi karir yang mereka pilih, yang meliputi aspek pribadi, sosial, dan juga pendidikan yang terkait dengan karir tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memilih bidang pekerjaan. Nah, dalam langkah ini, konselor ataupun pembimbing dapat membantu siswa dalam memilih bidang pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan juga nilai-nilai dalam diri masing-masing siswa. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan diri untuk bidang pekerjaan. Nah, yang dimana pembimbing dapat membantu siswa dalam menyiapkan diri untuk bidang pekerjaan, termasuk memahami kebutuhan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yang keenam yaitu memasuki bidang pekerjaan. Nah, dalam hal ini, konselor dapat membantu siswa dalam proses memasukkan diri mereka ke dalam bidang pekerjaan yang telah mereka pilih sebelumnya. Dan yang ketujuh yaitu membina karir dalam bidang pekerjaan. Nah, dalam hal ini, pembimbing ataupun konselor dapat membantu siswa dalam proses membina karir dalam bidang pekerjaan yang meliputi pengembangan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan yang telah dipilih. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, dalam tahap ini pembimbing dapat menilai juga memperbaiki langkah-langkah dalam bimbingan karir yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa dalam proses bimbingan karir tersebut.